ibadah dan pelayanan kita dalam kebaktian pagi. Bapa dalam surga, kami datang menyerahkan pelayanan dan ibadah kami di kebaktian pagi. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Ampuni dosa kami Bapa, hingga kami layak berada di hadirat-Mu dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus bagi kita semua. Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Saya bersuka cita karena pada hari ini kita boleh menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa dunia semakin hari menjadi semakin baik dan wabah penyakit juga mulai bisa teratasi dengan kesadaran orang-orang menjaga kesehatan dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu ke depan kita juga bisa kembali datang ke gedung gereja kita untuk bersekutu berbakti, karena sesuai dengan anjuran pemerintah hal itu sudah diperkenan. Tapi kita akan menunggu sampai nanti gereja akan memberikan pemberitahuannya di dalam grup gereja. Kita bersuka cita karena kita boleh berbakti bersama pagi ini, dan ada anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu, yaitu Ibu Yunita Setiawati tanggal 15 Juni, Saudari Dona Wijaya tanggal 15 Juni, Bapak Sinfa tanggal 16 Juni, Bapak Doni Wijaya tanggal 18 Juni, dan Bapak Gideon Subianto tanggal 20 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa juga bahwa kegiatan gereja kita berjalan seperti biasa. Hari Rabu ada jam doa jam 18.30. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja Baptis Getsemani mengadakan persekutuan jam 18.30 melalui Zoom, dan link dibagikan setiap hari Sabtu di grup PKM RB. Lalu hari Minggu ada sekolah minggu dimulai dari kelas asuhan sampai kelas dewasa, pria dan wanita senior. Para guru akan mengajar sesuai dengan pembagian di kelasnya masing-masing dengan menggunakan media streaming ataupun online, Zoom ataupun YouTube. Dan kebaktian pagi kita jam 9 dan kebaktian sore jam 6 disiarkan melalui YouTube. Kita akan mengikutinya bersama-sama dengan penuh kesungguhan, dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku
Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi, kita akan memulai acara ibadah pagi ini dengan mengangkat pujian. Puji Tuhan isi surga, nyanyian pujian nomor 14. Yesaya 6 ayat 1-3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para salihin berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita akan menyiapkan hati kita mengangkat pujian, ku masuk ruang maha kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa.
saat ini Bapak, walaupun ibadah kami ini kami lalui dengan secara online, kiranya hati Tuhan yang disenangkan, dan Tuhan biarlah pujian yang kami naikkan dan doa yang kami panjatkan Tuhan berkenan atas segala doa-doa kami. Bapa, kiranya perlengkapi kami dalam mengambil bagian pelayanan ini. Engkau yang memimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan dalam pujian dan doa-doa kami. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat pujian tema kita selama bulan Juni. Saya mau ikut Yesus, dengan Dimitri, mengikut Yesus keputusanku. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Kita akan mengangkat pujian kembali, Ya Kasih yang Bersertaku, nyanyian pujian nomor 239. Kita akan menyanyikan ayat pertama saja. Kita akan membaca Alkitab kita dari Markus 1 ayat 21 sampai 34. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan
membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghentikannya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Raymond dan Wahyudi. Kita mengangkat pujian, "Bukalah Tuhan mataku", nyanyian pujian nomor 206. Biar kebenaran
Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Yesus Kristus bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Pagi ini saya ingin kita berbicara dari firman Tuhan Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34, berbicara mengenai murid ikut teladan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan dalam khotbah pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya sebagai murid Yesus kami ikut teladan Yesus. Dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita pernah menonton televisi yang mempertunjukkan atraksi-atraksi yang dilakukan oleh para profesional. Saya pernah melihat ada profesional yang naik dengan tangga ke tempat tinggi, lalu kemudian ada tali, dan di sebelah sananya lagi juga ada tali. Lalu sang atlet profesional itu berjumpalitan di atas, lalu menangkap tali yang lain dan melepas tali yang satu. Jurinya sampai tidak berani melihat karena adegan itu mengerikan. Tetapi para profesional itu dapat melakukannya dengan baik. Dan di televisi di bawahnya ada tertulis, adegan ini dilakukan oleh profesional, jangan ditiru di rumah. Jadi mengapa ada tulisan itu? Rupanya memang manusia itu seringkali mengakti sesuatu lalu kemudian menirunya untuk melakukan apa yang sudah dilihat dan diamatinya. Saya pernah melihat suatu peristiwa ketika ada anak kecil nonton Smackdown, lalu kemudian anak itu naik ke sebuah meja, kemudian dari meja itu rupanya dia lompat sambil berteriak Smackdown. Dia jatuhkan dirinya ke bawah dan akhirnya pundaknya itu bergeser tulangnya dan anak itu menjerit kesakitan. Karena ada keinginan untuk meniru apa yang dilihat, diamatinya. Nah, manusia memang seringkali melakukan hal yang seperti itu. Dan dalam ilmu psikologi, itu dinamakan psikologi imitasi. Orang berusaha meniru apa yang diamatinya, lalu dilakukannya. Misalnya, anak-anak kecil juga seringkali meniru orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua dikatakan seringkali mereka menirunya karena mereka sedang bertumbuh menuju ke arah orang dewasa. Jadi mereka meniru apa yang orang dewasa lakukan. Jadi hati-hati sebagai orang tua, kita memberikan contoh yang baik supaya anak-anak meniru apa yang baik dari kita. Ya, meniru orang lain. Bahkan juga ada pendeta yang memiliki pendeta idola, lalu pendeta itu meniru gaya pendeta yang jadi idolanya itu, gaya berjalannya, gaya bicaranya, gaya khotbahnya, hampir mirip dengan pendeta yang menjadi idolanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang 34, saya melihat ada satu tokoh yang sempurna untuk kita tiru dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan. Kita perlu meniru dan mengikuti, bahkan menjadi sama dengan kelakuan, perkataannya, dan tindakan tokoh tersebut, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan supaya kita mengikuti teladannya, dan memang hanya Dia satu-satunya teladan yang sempurna
bagi semua manusia untuk diikuti. Jadi kalau kita mengaku sebagai murid Yesus, kita harus ikut teladan Yesus. Yesus pernah berkata bahwa dia sudah memberikan contoh. Jadi ini yang baik. Teladan yang baik itu selalu sudah memberikan contoh yang baik, baru kemudian dia bisa mengatakan ikutilah aku. Karena aku sudah berbuat demikian, maka kamu juga harus berbuat demikian. Dan Yesus berkata tentang hal itu dicatat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah perbuat kepadamu. Jadi setiap murid Yesus, termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, kita ikut teladan Yesus. Mari kita memperhatikan beberapa teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan saudara dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Teladan yang pertama, sebagai murid Yesus, kita ikut teladan Yesus. Setia ke rumah ibadat dan hidup dalam pengajaran yang berkuasa. Markus 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Lihat Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Markus 1, sekarang ayat yang ke-22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Firman Tuhan berbicara bahwa kita sebagai murid ikut teladan Yesus, setia ke rumah ibadat dan hidup dalam pengajaran yang berkuasa. Yesus dengan ibadat di hari Sabat tidak bisa dipisahkan. Hari Sabat Yesus ada di rumah ibadat. Saudara bisa melihat dalam Matius pasal 12 ayat yang pertama. Matius pasal 12 ayat yang pertama berbicara demikian. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Dan lihat ayat yang ke-9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Jadi Tuhan tidak bisa dipisahkan pada hari Sabat dengan rumah ibadat. Kita melihat juga dalam Markus 1 ayat 21, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Jadi jelas bahwa Tuhan memberi teladan kepada kita bahwa pada hari Sabat, pada waktu kita harus beribadat, tidak bisa dipisahkan dengan tempat ibadat tersebut. Bahkan juga firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus dengan pengajaran itu seringkali dilakukannya dalam kehidupannya. Yesus mengajar pada hari Sabat, bahkan pada hari-hari biasa juga Yesus mengajar. Dan Yesus memang menjadi guru yang senang mengajar. Kalau saudara melihat dalam Markus 1 ayat 1 tadi, bahwa di rumah ibadat Yesus masuk dan mengajar. Kemudian Markus 6 ayat 2, di situ juga dikatakan bahwa Yesus mengajar.
Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika ketika mereka mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Kemudian kita membaca dalam Lukas 6 ayat 6, Lukas 13 ayat 10, Matius 4 ayat 23, Matius 5 ayat 2, Matius 9 ayat 35, dan banyak ayat lain dari Alkitab menuliskan bahwa Yesus mengajar baik di rumah ibadat, di pinggir pantai danau, di atas sebuah bukit, dan dimanapun Yesus berada, Yesus seringkali mengajar. Jadi kita melihat teladan bahwa Yesus ketika ada di Kapernaum pada hari Sabat, dia masuk ke dalam rumah ibadat. Rumah ibadat dalam bahasa Yunani itu dari kata sunagog. Jadi Alkitab mencatat bahwa pergi ke rumah ibadat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus. Dari Lukas pasal 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Kata rumah ibadat itu dari kata sunagog. Lalu berdiri untuk membaca dari Alkitab. Teladan Yesus bagi kita para muridnya ialah saat waktunya untuk beribadah, orang Kristen saat ini beribadah di hari Minggu. Ya. Maka kita pergi ke rumah ibadat, sinagog, dan bagi kita orang Kristen rumah ibadat itu adalah gereja sekarang ini. Bahkan Alkitab menasihatkan kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan perkataan pertemuan-pertemuan ibadah berasal dari kata episunagog yang berarti a gathering together in one place or the religious assembly of Christians. Jadi kata ini mengandung arti pertemuan bersama di satu tempat, pertemuan agama religius umat Kristen. Firman Tuhan mengatakan bahwa umat Kristen perlu beribadah, dan tidak salah kalau ibadah itu dilakukan di satu tempat, atau yang kita kenal sekarang gedung gereja, yang kadang-kadang kita sebut saja gereja, seperti di gereja kita sekarang ini. Apakah tepat bertemu untuk beribadah di satu tempat atau gereja? Bagaimanakah saat pandemi, atau bagi orang Kristen yang kesulitan beribadah bersama di satu tempat? Ada banyak pertanyaan yang seperti itu. Apakah tepat kalau kita beribadah saat pandemi terjadi, kita datang ke satu tempat? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menjalani bersama-sama masa pandemi ini, dan kita sudah tahu bagaimana kita beribadah pada masa pandemi. Kita mentaati segala aturan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah, bahwa pemerintah memberi aturan-aturan yang dikeluarkan supaya setiap orang Kristen, gereja-gereja mentaati apa yang disarankan atau diatur oleh pemerintah. Saat pemerintah menganjurkan karantina selama 2 minggu, saya mengikutinya. Saya memisahkan diri untuk sendirian berada 2 minggu di satu tempat. Ketika pemerintah mengatakan bahwa perlu diswab untuk mengetahui apakah ada penyakit itu atau tidak, maka saya diswab dan hasilnya negatif. Jadi taat apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ketika diatur bahwa ibadah itu harus dilakukan tidak berkumpul bersama-sama di satu tempat, atau bisa dilakukan melalui streaming atau online, maka gereja kita melakukan hal itu. Selama 3 bulan lebih kita melakukan ibadah secara streaming atau online.
Ketika pemerintah kemudian mengizinkan gedung gereja untuk dipersilakan memulai segala kegiatan lagi dengan memenuhi segala protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kita taat. Sejak minggu lalu pemerintah sudah mengeluarkan izin supaya gereja bisa melakukan kegiatan gereja lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang pemerintah sudah tetapkan. Kita berdoa dan kita mempersiapkan dengan matang segala protokol kesehatan itu, sehingga kita akan melakukannya 3 hari minggu setelah pemerintah mengeluarkan izin. Minggu lalu, minggu ini kita tidak melakukan beribadah di gedung gereja. Minggu depan pun kita tidak melakukannya sampai kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Gereja berpikir dan gereja akan menunggu saat semua orang mulai merasa nyaman dengan memenuhi protokol kesehatan. Pemerintah berikan itu, mereka nyaman pergi ke pasar tradisional, mereka nyaman pergi ke pasar swalayan untuk berbelanja, lalu mereka nyaman mulai bekerja kembali. Saya berpikir bahwa kita gereja perlu menunggu sampai hal itu terjadi dulu. Saya juga memperhatikan setiap hari pesan dari gugus COVID yang disampaikan oleh pemerintah mengenai jadwal memulai kembali kegiatan segala macam termasuk ekonomi produktif dan aman, saran untuk jaga jarak lebih dari 1 meter, pakai masker dan sering cuci tangan dengan air sabun, dan gereja melakukannya. Gereja mempersiapkan diri dengan orang-orang yang profesional di bidang itu, berkecimpung di bidang kesehatan, serta taat kepada protokol peraturan kesehatan dari pemerintah. Kita juga sudah meminta izin kepada pemerintah setempat, dalam hal ini kepada kelurahan, untuk gereja memulai kembali pada waktu yang akan ditentukan segala kegiatan-kegiatan gereja dengan melakukan protokol kesehatan yang pemerintah sarankan. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi sambil menunggu saatnya ketika tiba, kita mulai kembali ibadah bersama di gedung gereja. Gereja sudah mempersiapkan alat-alat kesehatan seperti masker. Nanti ketika datang berbakti di gereja, maka kita perlu memakai masker. Bahkan gereja juga sudah menyiapkan face shield atau pelindung wajah. Nanti ketika kita beribadah bersama, kita bisa memakai pelindung wajah ini. Ya, jadi ya kita mengikuti teladan Kristus, setia untuk datang beribadah di hari ibadah kita dan memperhatikan segala yang disarankan oleh yang berwajib tentang protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena anggota gereja mulai merindukan untuk datang kembali bersekutu, beribadah bersama-sama di gereja seperti kebiasaan Yesus. Yesus pada hari Sabat, dia selalu datang ke rumah ibadah menurut kebiasaannya. Alkitab yang mengatakan hal itu. Dan kita juga ingat bahwa anggota gereja seringkali berkata bahwa Tuhan sudah memberikan gedung gereja yang baik. Mari kita maksimalkan gedung gereja itu untuk kita pakai bersekutu berbakti. Saya bersuka cita dan sudah banyak anggota gereja yang merindukan kembali datang berbakti bersama-sama di gedung gereja. Jadi puji Tuhan, kita sebagai murid Yesus boleh ikut teladan Yesus untuk setia beribadah di tempat ibadat seperti Yesus melakukannya. Yesus juga mengajar di dalam rumah ibadat. Bahkan orang takjub dengan ajaran, dengan perkataan yang Yesus ucapkan ketika dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia menjelaskan isi kitab perjanjian lama dan dia menyatakan kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Semua orang takjub dan mereka berkata, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Markus 1 ayat 22-28 tadi kita sudah baca. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid Tuhan juga mau ikut teladan Yesus dalam pengajaran supaya kita mengajar dengan penuh kuasa
Dan pengajaran yang penuh kuasa itu dapat dilakukan hanya ketika kita mengajarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan kita hidup dalam kebenaran. Maka kita akan memiliki pengajaran yang penuh dengan kuasa seperti yang sudah Yesus perbuat. Ini teladan yang pertama sebagai murid Yesus yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Setia ke rumah ibadat dan hidup dalam pengajaran yang berkuasa. Yang kedua, teladan Yesus yang kedua, kita sebagai murid ikut teladan Yesus yang hidup dalam pelayanan yang bergiat. Saudara memperhatikan Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang 31. Mari lihat Alkitab kita dan kita bacanya bersama-sama. Markus 1 ayat 29 sampai 31. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Lihat, firman Tuhan mencatat, Yesus memberikan teladan bahwa dia begitu bergiat di dalam pelayanan. Ini teladan yang saya dan saudara harus ikuti dalam kehidupan kita. Yesus ketika selesai pelayanannya di rumah ibadat, dia tidak berdiam diri. Dia keluar bersama dengan Yakobus dan Yohanes, lalu dia pergi ke rumah Simon dan Andreas karena orang-orang itu sudah memberitahu kepada Yesus bahwa ibu mertua Simon sedang sakit demam dan mereka mohon supaya Yesus memberikan kesembuhan bagi ibu mertua itu. Kalau sudah melihat dalam Lukas pasal 4 ayat 38 dan Markus 1 ayat 30 mengatakan kebenaran itu, bahwa ibu mertua Simon sedang sakit demam keras. Wah, kita saat ini tidak mau sakit, apalagi sampai demam keras seperti itu. Kita nggak mau. Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara, ketika kita sedang mengalami sakit, kita bisa memintanya kepada Tuhan supaya Dia memberikan pertolongan bagi kita, dan kita bisa memperhatikan bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan berserah kepada kehendak-Nya. Tuhan bisa jadi mengatur rencana bagi saya dan saudara ketika kita mengalami sakit. Dia mengatur rencana tentang penyakit itu supaya mendatangkan juga kebaikan bagi kita. Ya. Tuhan juga punya kuasa untuk memberikan kesembuhan kalau Dia berkenan atas hal itu. Jadi kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Apakah yang kau mau dengan saya ketika saya menderita sakit, ketika orang yang saya sayangi menderita sakit, ketika orang-orang yang dekat dengan saya sakit? Apa yang Tuhan kehendaki dengan orang itu dan penyakit yang dialaminya? Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Dan rupanya Tuhan Yesus berkenan untuk memberikan kesembuhan bagi ibu mertua Simon. Yesus menjamah ibu itu, memegang tangannya dan menghardik penyakitnya, dan Alkitab mengatakan bahwa ibu itu segera sembuh dari demam kerasnya. Dan yang menarik bagi kita bahwa ibu mertua yang baru sembuh itu segera melakukan pelayanan bagi Yesus dan rombongannya. Markus 1 ayat 31. Jadi ibu ini pun memberi contoh kepada kita. Ketika dia sembuh, dia segera melakukan pelayanan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita. Ya, kita bisa berpikir bahwa dia melakukan pelayanan dengan menyiapkan konsumsi bagi Yesus dan rombongannya. Jadi kita bersuka cita akan hal ini. Ada keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia begitu bergiat dalam pelayanan. Setelah Dia melayani di rumah ibadat, Dia pergi ke tempat lain untuk melakukan pelayanan juga di tempat itu. Yesus teladan kita telah menunjukkan bahwa saya dan saudara harus menjadi murid yang bergiat di dalam pelayanan kita. Saya sungguh bersyukur bahwa anggota Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta semuanya adalah orang-orang yang begitu bergiat di dalam pelayanannya, begitu bergiat dalam pelayanannya bagi keluarga.
seperti ini. Semua anggota gereja kita begitu bergiat dalam pelayanannya, bergiat melayani keluarga, bergiat melakukan pelayanan bagi orang banyak, bergiat melakukan pelayanan di dalam gereja juga. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita melakukan pelayanan sekalipun dalam masa yang begitu sukar seperti sekarang, sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita melakukan pelayanan bagi segalanya, bagi orang banyak, bagi keluarga dan juga bagi gereja kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, tidak ada satupun di antara anggota gereja yang berdiam diri, melainkan semuanya bergiat di dalam melakukan pelayanan di hidupnya sehari-hari. Saya bersyukur kepada Tuhan akan hal itu. Kebenaran yang ketiga, murid ikut teladan Yesus, yaitu hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara perhatikan ayat 31 sampai 34 dari Markus pasal yang pertama. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Saudara perhatikan, firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara bahwa Yesus hidup menjadi berkat bagi manusia, dan kita sebagai muridnya harus ikut teladan Tuhan. Tuhan tidak berdiam diri menurut Alkitab bahwa Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan sibuk saat itu. Dia melayani ibadah, dia melayani, memberikan kesembuhan bagi ibu mertua Simon. Kemudian menjelang malam dia terus melakukan pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan-setan, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya ditegur supaya hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak juga dinasihatkan oleh firman Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama. Jangan kita mendatangkan susah bagi sesama. Jangan perkataan dan perilaku kita menjadi aib atau celah bagi banyak orang. Tetapi justru Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, jadilah berkat bagi banyak orang. Dan menjadi berkat bagi sesama itu tidaklah sukar. Kita bisa melakukannya ketika kita berdoa, supaya Tuhan menolong orang lain, supaya Tuhan memberkati orang lain, supaya Tuhan memberi sehat kepada banyak orang, supaya Tuhan melindungi banyak orang. Setiap hari saya berdoa bagi seluruh anggota gereja supaya Tuhan memberkati, menyertai hidupnya, melindungi mereka. Ketika malam hari saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang hari untuk jemaat, dan jemaat boleh beristirahat malam ini dengan sukacita dan disertai Tuhan. Demikian pula terus setiap hari melakukan hal itu. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita berdoa untuk sesama kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita rela membagi apa yang kita miliki kepada orang yang berkekurangan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kita. Kita melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Maka saya dan saudara, anak-anak, Bapak Ibu, kita sudah menjadi berkat bagi manusia. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Alkitab sudah menyatakannya, jadilah berkat bagi sesama seperti Yesus sudah melakukannya. Sebagai murid Tuhan, kita perlu melakukannya. Mari kita akan menundukkan kepala kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Murid ikut teladan Yesus, setia ke rumah ibadat dan hidup dalam pengajaran yang berkuasa. Murid ikut teladan Yesus yang hidup dalam pelayanan yang bergiat. Murid ikut teladan Yesus, yaitu hidup untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Mari kita
berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan, bahwa sebagai murid kami harus ikut teladan Yesus seperti yang sudah Yesus lakukan. Yesus setia dalam beribadat di rumah ibadat dan dalam pengajaran yang berkuasa. Kami ingin ikut teladan Yesus, juga mengikuti teladan Yesus yang begitu bergiat di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami ingin melakukannya dalam hidup kami, ya Tuhan, supaya sebagai seorang murid Kristus kami taat seperti yang difirmankan Tuhan untuk ikut Yesus, mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebagai murid kita ikut teladan Yesus karena kita suka hidup bagi Tuhan. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dengan nyanyikan pujian "Ku suka hidup bagimu", nyanyian pujian nomor 140. Kita akan nyanyikan semua bait dengan penuh kesungguhan hati, menyatakan bahwa aku suka hidup bagi Tuhan. Nyanyian pujian 140. diambil dari Bilangan 28 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel
Dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan berkat daripada-Mu saja, supaya berkat ini menjadi luas bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Berkat Tuhan tidak terhitung dilimpahkan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan dan persepuluhan kita, agar pekerjaan Tuhan baik di gereja induk maupun di gereja cabang-cabang dapat terlaksana. Apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pagi kita dengan doa berkat dan penggembalaan. Dan setelah itu kita akan menyanyikan pujian sumber hidupku ya Yesus. Mari kita akan berdoa bersama. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa yang mengasihi kami, karena kami boleh menyembah Tuhan bersama. Kami boleh diajar firman Tuhan untuk hidup seperti Kristus, dan kami ikut teladan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena segala kebaikan-Mu bagi kami dan keluarga, penyertaan Tuhan dan berkat kami alami hari lepas hari. Dan Bapa yang baik, saat ini kami membawa kembali kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Bapa, berkatilah para jemaat-Mu, supaya kami hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami berdoa supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan anggota gereja yang sakit ke dalam tangan Tuhan, yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Setiap saat kami berdoa supaya Bapa memberikan pemulihan kesehatan bagi Bapak Alfred Suat. Kami berdoa supaya dia sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu untuk Bapak Tio Kim Len yang juga sakit di usia tuanya. Bapak memberikan pemulihan kesehatan bagi dia. Kami menyerahkan Bapak Atung kepada Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Surya Sapundaka dan Bapak Silva, supaya Bapak yang baik memberikan pemulihan bagi mereka semua. Dan kami bersandar kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi ibu yang mengandung di dalam gereja ini, Ibu Tio Sarni Simamora dan bayi dalam kandungannya. Berkatilah ya Tuhan, supaya semua sehat. Dan ketika nanti kelahiran terjadi, Bapa memberikan penyertaan-Mu sehingga semua berjalan baik. Bapa, kami menyerahkan cabang-cabang gereja supaya juga diberkati dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, menyertai kehidupan para gembala sidangnya. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memerintah untuk bangsa ini melalui pemerintah yang Tuhan tetapkan. Beri hikmat kepada mereka, dan takut akan Tuhan ada pada diri pemerintah bangsa Indonesia. Kami berdoa supaya wabah penyakit boleh segera dihilangkan dan ada obat yang bisa memberikan kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Bapak menyertai mereka hari lepas hari. Bapak memberkati keluarga mereka dengan segala kebaikan-Mu. Dan Tuhan, kami bertumbuh terus di dalam Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Terpujilah Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Sumber hidupku ya Yesus, yang menerangi jalanku, Kau sertai langkahku, terus pancarkan
pagi hari ini telah selesai melaksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan pelayanan